Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang saham dan penilaiannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisa Nur Humaidah, Eli Fitriana, dan Erna Nur Rasyidah. Pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Menurut Dirmawan Syahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu dari segi cara peralihan, ada saham atas unjuk atau bearer stock, merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, saham atas nama atau registered stock. Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Selanjutnya, ada jenis-jenis saham dari segi hak tagih. Ada saham biasa, yaitu suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominalnya seperti rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang saham diberi hak untuk mengikuti RUPS. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan atau memberi like ISO atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Selanjutnya ada saham preferen, yaitu suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominalnya seperti rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan sekali. Kemudian proses investasi saham. Pertama-tama yang harus diingat, investor tidak dapat langsung membeli atau menjual efek di bursa efek. Namun, investor harus melalui perantara yang disebut perusahaan pialang atau sering juga disebut broker atau perantara pedagang efek. Perdagangan efek di bursa efek hanya dilakukan melalui perusahaan pialang yang resmi menjadi anggota bursa atau sering disingkat AB. Selanjutnya adalah proses transaksi. Di bagan sudah ada nomor 1-10, yang mana nomor 1 adalah investor membuka rekening efek di perusahaan pialang. Nomor 2, investor memberikan order beli atau jual kepada perusahaan pialang. Kemudian nomor 3, perusahaan pialang memerintahkan wakil perantara pedagang efek atau WPPE untuk melaksanakan order investor di bursa efek. Kemudian nomor 4, perusahaan pialang memberikan konfirmasi bahwa order bisa terlaksana atau tidak. 5. Jika order bisa terlaksana, bursa efek mencatat transaksi tersebut untuk diteruskan ke KPII. Kemudian, KPII melangsungkan clearing atau mencocokkan order beli dan jual, hasilnya kemudian dikirim ke KSEI. Kemudian nomor 7, KPII memberikan informasi kepada perusahaan pialang bahwa order telah diproses. Nomor 8, KSEI melakukan pemindah bukuan, yaitu rekening investasi jual akan berkurang atau habis sahamnya dan rekening di bank bertambah. Sebaliknya, rekening investor beli akan bertambah atau muncul saham baru dan rekening di bank berkurang. Nomor 9, KSEI memberikan konfirmasi kepada perusahaan pialang bahwa transaksi telah diproses pemindah bukuannya. Yang terakhir, nomor 10, perusahaan pialang memberikan laporan bulanan tentang perusahaan rekening investor, yaitu mencakup seluruh order selama 1 bulan. Sebelum melakukan transaksi, investor harus terlebih dahulu membuka rekening efek. Caranya,
investor membuka rekening di bank yang direkomendasikan perusahaan pialang. Kemudian, perusahaan pialang akan mengecek kebenaran rekening investor di bank yang direkomendasikan. Selanjutnya, investor mengisi formulir pembukaan rekening di kantor perusahaan pialang. Kemudian, perusahaan pialang akan mengecek data yang telah diisikan investor di formulir. Investor ditolak jika dianggap tidak mematuhi persyaratan yang diterapkan perusahaan pialang. Namun, jika memenuhi syarat, maka akan dilakukan otorisasi, kemudian rekening investor akan dikirimkan ke KSEI. Jika sudah membuka rekening efek, maka investor sudah dapat melakukan transaksi. Cara melakukan ordernya, yang pertama, mengambil slip order di perusahaan pialang, kemudian mengisi slip order, beli atau jual, diisi jumlah saham yang akan dibeli atau dijual dan harganya. Kemudian perusahaan pialang mengecek kecukupan dana di rekening efek investor. Jika dirasa tidak cukup, maka akan dikonfirmasikan ke investor bahwa order ditolak. Namun jika rekening efek investor mencukupi, maka akan diteruskan ke back office, kemudian dilakukan verifikasi. Jika sudah tidak ada masalah dengan verifikasi, maka perusahaan pialang akan memberikan instruksi kepada WPPE, yaitu wakil perantara perusahaan efek. Jika sudah mendapatkan SPA yang diorderkan atau saham yang sudah diorder, jumlah saham dan harganya yang sudah sesuai, maka WPPE memberikan konfirmasi bahwa order telah dilaksanakan. Kemudian, dilakukan proses administrasi, dan yang terakhir, perusahaan pialang memberikan konfirmasi kepada investor. Selanjutnya akan dibahas mengenai resiko dan return pada saham. Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif, serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Jadi, kerja dari resiko itu merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian resiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian resiko, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. Sedangkan return atau hasil investasi adalah penghasilan atau kerugian karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Return umumnya ditulis dengan satuan persen. Pada dasarnya tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return. Return dapat berupa return realisasi ataupun return ekspektasi. Seorang investor akan mengharapkan return tertentu di masa yang akan datang, tetapi jika investasi yang dilakukannya telah selesai, maka investor akan mendapat return realisasi yang telah dilakukan. Return dibagi menjadi dua, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return ini penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang.
Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini sangat penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasi merupakan return yang diharapkan dari investasi yang dilakukan. Jenis-jenis resiko ada 9 macam. Yang pertama, resiko pembiayaan, yaitu risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Yang kedua, risiko pasar. Risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, risiko hukum. Risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Yang kelima, risiko likuiditas, yaitu risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang keenam, resiko strategi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Yang ketujuh, resiko reputasi. Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. Pandangan negatif masyarakat terhadap sebuah bank syariah berarti kerugian reputasi bank syariah tersebut. Yang kedelapan, resiko kepatuhan. Resiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional bank syariah. Dan yang terakhir, resiko imbal hasil, yaitu resiko imbal hasil menurut peraturan Bank Indonesia tentang manajemen resiko bank syariah dan Undang-Undang Syariah adalah risiko yang terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Pengukuran return ekspektasi dan risiko standar deviasi. Untuk mencari tingkat pengembalian ekspektasi dan tingkat risiko standar deviasi bisa dilihat menggunakan rumus yang sudah tertera di PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila yang ada kurang jelas dari penjelasan kami, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.